Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah sahabat Rasulullah yang selanjutnya, yakni Hamzah ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang terkenal dengan sebutan singa Allah dan Rasulnya. Langsung saja ke ceritanya. Hari itu Mekah diselimuti kesunyian lantaran telah seharian berupaya mencari rizki, beribadah dan bersanda gurau. Adapun orang-orang Quraisy tengah asyik terlelap dalam pembaringan mereka, namun tidak semua ada orang yang masih terjaga. Ia pergi menuju tempat tidurnya sendiri, mungkin istirahat sejenak, kemudian bangun dengan kerinduan menggebu, sebab ia memiliki janji bertemu dengan Allah. Ia pun segera menuju tempat sholat di kamarnya. Ia berselimut khusus dan terus bermunajat kepada Tuhannya. Sekali sang istri terbangun karena suara rintihannya yang amat memelas dan doa-doanya tak kunjung usai. Sang pujaan hati itu pun bahkan terenyuh melihat suaminya. Ia segera memanggilnya untuk mengambil haknya untuk tidur. Laki-laki itu selalu menjawab dengan air mata meleleh dengan berkejaran dengan kata-kata, "Masa-masa tidur telah berlalu, wahai Khadijah." Keadaan ini tidak serta-merta membangunkan kaum Quraisy, meski mereka mulai menyadari gelagatnya. Saat itu dakwah kenabian baru saja dimulai dan Rasulullah SAW memulainya dengan berbisik secara rahasia. Saat itu orang yang beriman kepadanya masih sangat sedikit. Saat itu ada pula orang-orang yang tidak beriman tetapi memiliki kecintaan dan penghormatan yang besar kepadanya. Beliau menyembunyikan semua isi hatinya meski rindu menggebu untuk menyatakan iman dan berjalan bersama kafilah yang penuh berkah. Tidak ada yang menghalanginya kecuali pantangan adat dan lingkungan, tekanan tradisi dan taklid turun-menurun, serta ragu untuk panggilan menuju kepudaran dan panggilan menuju kegemilangan. Hamzah sangat mengenal keagungan dan kesempurnaan anak saudaranya. Ia memahami hakikat kehidupannya dan esensi kepribadiannya. Ia tidak hanya mengenal Muhammad SAW layaknya seorang paman terhadap keponakannya, tetapi juga sebagai saudara dan teman. Ya, karena antara Rasulullah SAW dan Hamzah tidak terpaut jauh usianya. Mereka adalah anak-anak yang satu generasi yang tumbuh beriman, bermain, bersaudara dan berjalan bersama sejak awal. Kendati demikian, masa muda mereka dihabiskan dalam jalan yang berbeda. Hamzah kemudian turut bersaing dengan rekan-rekannya untuk memperebutkan kenikmatan dunia, menampilkan dirinya dalam arena kepemimpinan di antara orang-orang Quraisy. Sementara Muhammad SAW berkonsentrasi pada dimensi kerohaniannya yang menerangi jalannya menuju Allah. Beliau lebih suka memikirkan bisikan-bisikan hatinya yang merintih, memikirkan kebisingan hidup dan mendorong untuk melakukan renungan mendalam dan mempersiapkan dirinya untuk bersentuhan dan menerima kebenaran. Ringkasnya, mereka memiliki jalan berbeda saat mudanya. Namun Hamzah tidak pernah ragu sedikit pun tentang keutamaan teman sebaya dan keponakannya itu. Keutamaan dan kemuliaan itu kemudian menempatkan menjadi orang yang disenangi seluruh manusia, yang menggambarkan dengan amat jelas masa depan yang agung. Suatu pagi Hamzah keluar seperti biasa di Ka'bah. Ia bertemu dengan sekelompok pembesar dan pemimpin Quraisy. Dia pun duduk bersama mereka dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Ternyata mereka sedang membicarakan Muhammad SAW untuk pertama kalinya. Hamzah melihat mereka diselimuti rasa cemas dengan dakwaan keponakannya. Dari pembicaraan mereka tampak jelas dengki, marah, dan kepahitan menekan mereka. Pada awalnya mereka tidak peduli atau berpura-pura tidak peduli dan tidak memperhatikannya. Tetapi sekarang wajah mereka penuh dengan gelombang kecemasan, kebingungan, dan kemarahan yang meluap-luap. Hamzah pun tertawa lepas mendengar berbagai pembicaraan mereka. Ia menganggap mereka terlalu berlebihan dan prasangka buruk. Namun Abu Jahal menegaskan kepada orang-orang yang hadir bahwa Hamzah adalah orang yang paling memahami banyak dakwah yang diseru keponakan Muhammad SAW. Ia ingin menganggapnya ringan sehingga kaum Quraisy bisa tidur dan nyenyak. Kemudian bangun pada esok harinya keadaan yang sangat buruk dan urusan keponakannya benar-benar menguat. Mereka melanjutkan pembicaraan mereka, menghardik, mengancam, sementara Hamzah terkadang tersenyum, tetapi pada saat yang lain naik pitam. Ketika kumpulan kembali rumahnya masing-masing,
Hamzah merasa kepalanya demikian berat dengan berbagai pemikiran bisik-bisikan hati yang baru. Ia mulai mempertimbangkan urusan anak saudaranya ini dan memutuskan untuk mendiskusikan kembali dengan hatinya. Hari-hari pun berlalu sementara dengungan pembicaraan seputar ajakan Muhammad SAW semakin sentar. Dengungan itu kemudian berubah menjadi provokasi sementara Hamzah mengintip perkembangannya dari kejauhan. Sungguh keteguhan ajaran yang diyakini benar-benar luar biasa pemandangannya. Seluruh kaum Quraisy walaupun sebelumnya mereka mengenal totalitas keteguhan, seandainya keraguan mampu menyelinap di dalam diri seseorang sehingga memperdayanya, dan kejujuran Muhammad SAW keagungan akhlaknya, niscaya keraguan ini tidak akan mampu menemukan jalan dan celah untuk masuk diri Hamzah. Ia seorang yang paling mengenal Muhammad SAW sejak masa kecilnya dan menakjubkannya. Masa mudanya dengan suci sampai menjadi seorang dewasa yang demikian terpercaya. Ia mengenalnya sebagaimana mengenal dirinya sendiri sejak keduanya datang dalam kehidupan, tumbuh berkembang menjadi dewasa bersama-sama. Sekali lagi, kehidupan manusia utusan Tuhan ini seluruhnya adalah suci, tak terubahnya senar mentari. Hamzah tidak pernah ingat ada satu kesamaran yang perlu dicurigai dalam kehidupan Muhammad SAW. Dia tidak ingat pernah melihat beliau marah, putus asa, tamak, lalai, ataupun dicemooh di sepanjang hidupnya. Hamzah tidak hanya dianugerahi kekuatan jasmani, tetapi juga kecerdasan akal dan kekuatan kehendaknya. Karena itu tidaklah lumrah jika ia harus tertinggal untuk mengikuti orang yang ia ketahui benar semua kejujuran dan amanahnya. Demikianlah apa yang terpendam dalam hatinya, sesuatu yang tidak lama kemudian akan terbuka jelas. Hari yang dijanjikan pun tiba. Hamzah keluar dari rumahnya dengan menyandang busurnya, mengarahkan langkahnya menuju padang pasir untuk melakukan hobinya, kesenangan sekaligus orang olahraga yang menggelogorkannya, berburu, dan ia adalah orang yang sangat mahir dalam bidang itu. Ia pun menghabiskan sebagai harinya di tempat itu. Setelah kembali dari perburuannya, ia segera pergi sebagaimana biasa ke Ka'bah untuk melakukan tawaf sebelum pulang ke rumahnya. Namun saat masih dekat di Ka'bah, ia bertemu dengan pelayan Abdullah ibnu Judan, lalu berkata kepadanya, "Hai Abu Amarah, seandainya Tuhan melihat apa yang dialami oleh Muhammad baru-baru ini oleh perbuatan Abdul Hakim ibnu Hisham, ia mendapati Muhammad sedang duduk di sana, lalu disakiti, dimaki, hingga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan." Pelayan itu kemudian menjelaskan apa yang diperbuat Abu Jahal pada Rasulullah. Sementara Hamzah mendengar dengan baik semua yang dikatakannya. Ia menunduk sejenak, lantas ia ulurkan tangannya meraih busurnya dan menyandangkannya di bahu. Dengan langkah cepat dan mantap, ia bergegas menuju Ka'bah. Ia berharap bertemu dengan Abu Jahal di sana. Jika tidak ada di sana, ia mencarinya meski di ujung dunia sekalipun. Hamzah belum sampai di Ka'bah, tetapi ia melihat Abu Jahal berada di kerumunan para pembesar Quraisy lainnya. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia segera menghampiri Abu Jahal lalu melepaskan busurnya dan memukulnya tepat di kepalanya hingga membuatnya luka dan berdarah. Sebelum orang-orang menyadari kejadian tersebut, Hamzah membentak Abu Jahal, "Apakah engkau mencela dan memaki Muhammad padahal aku menganut agama dan mengatakan apa yang dikatakannya? Sekarang coba ulangi perbuatan tadi padaku jika kau berani." Dalam sekejap, orang-orang duduk ketika itu menjadi lupa atas penghinaan yang ditimpakan Hamzah kepada pemimpin mereka, Abu Jahal. Sementara darah mengalir di kepalanya, mereka sibuk mencerna kata-kata yang menyambar laksana petir. Utamanya melihat menyatakan Hamzah menganut agama Muhammad. Ia berpendapat seperti apa yang Muhammad SAW pikirkan dan berkata yang beliau katakan. Apakah Hamzah benar-benar masuk Islam? Padahal ia adalah pemuda Quraisy yang paling perkasa dan keras wataknya. Sungguh ini adalah bencana yang tidak akan sanggup dicegah oleh kaum Quraisy. Islaman Hamzah akan menjadi daya tarik Islam bagi kaum elit mereka, dan Muhammad akan mendapatkan kekuatan yang perlahan di sekelilingnya, sehingga dakwanya akan semakin kuat dan barisannya semakin kokoh. Suatu hari orang-orang Quraisy akan mendengar tentang tembilang dan perkasa penghancur berhala dan tuduhan mereka. Ya, Hamzah memeluk Islam, dan itu mengumumkan apa yang selama ini tersembunyi di hatinya di hadapan orang banyak. Ya, biarkan kerumunan orang itu terhipnotis dan terbius oleh keputusan mereka. Sementara Abu Jahal mengusap darah dan mengucur kepalanya. Dengan tenang, Hamzah mengambil busurnya lalu menyandangkannya dan pergi menuju rumah dengan langkah tegap kekuatan yang menakutkan. Hamzah memiliki akal cerdas dan nurani yang lurus. Ketika kembali ke rumahnya setelah melepas penat
aktivitas harian. Ia pun segera berpikir melihat kembali semua peristiwa yang baru saja terjadi, bagaimana dan kapan dan ia mengumumkan keislaman. Ia mengumumkan saat tengah marah, bergejolak saat emosi. Sungguh perbuatan yang menyakiti keponakan itu membuatnya kesal bagaimana keponakannya dijolimi tanpa ada yang menolong. Ia pun marah untuk membelanya dan emosi yang bergolak menegakkan wibawa Bani Hashim, mendorongnya untuk meletakkan kepala Abu Jahal, berteriak di depan mukanya tentang keislamannya. Namun, apakah ini adalah cara terbaik bagi seorang yang meninggalkan agama nenek moyang yang telah berlangsung selama ratusan tahun? Lalu ia menghadap kepada agama baru yang belum pernah teruji ajaran-ajarannya dan amat sedikit diketahui hakikatnya. Benar, ia tidak pernah merasa ragu sedikit pun dengan kejujuran Muhammad, tidak juga dengan kebersihan niatnya. Namun, mungkinkah seorang menerima agama baru dengan semua konsekuensi berupa beban dan tanggung jawab pada saat-saat ia emosi, sebagaimana dilakukan Hamzah sekarang? Dia pun menangis dari hari-harinya berpikir, namun pikirannya tentang hal ini tidak pernah lepas dari benaknya. Malam-malam ia habiskan pula untuk berpikir, tetapi sulit sekali kelopak matanya untuk terpejam. Ia terus mencari kebenaran melalui akal yang menjadikan keraguan sebagai jalan untuk memenuhi keyakinan. Demikianlah, tidaklah Hamzah menggunakan akalnya untuk mencelah soal Islam dan membandingkan agama baru ini dengan agama lama, sehingga bergemuruhlah keraguan dalam hatinya yang dipicu oleh fitrah rasa kasih terhadap agama nenek moyang, yang fitrah rasa takut terhadap segala sesuatu yang baru. Semua ingatan tentang Ka'bah dan kejayaan agama yang diberikan oleh Tuhan yang dipahat itu kepada seluruh kaum rakyat Mekah pun dibangkitkannya di dalam dadanya, terpendam rasa hormat terhadap dakwah baru yang panji-panji dipikul oleh keponakannya. Namun seandainya takdir memilihnya untuk menjadi salah seorang pengikut yang beriman menjadi pembela dakwah ini, kapankah waktu yang tepat untuk memasukinya? Apakah di saat emosi tersinggung atau setelah berpikir dan merenung? Keteguhan pendirian dan kemurnian berpikir mengharuskannya untuk membawa semua masalah ini pada renungan dan pertimbangan yang matang. Mulailah tampak baginya memisahkan diri dari sejarah tersebut secara keseluruhan, dan agama lama yang mengakar ini tak ubahnya hendak melompat ke jurang yang lebar. Hanjah lalu diliputi keheranan, bagaimana orang demikian mudah tergesa-gesa mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Sekejap ia merasa menyesal atas keputusannya. Ia pun segera meneruskan perjalanan akalnya, namun saat akal tidak lagi bisa memuaskannya, ia segera beralih menuju hal goib dengan semua ketulusan dan kesungguhannya. Keadaan tersebut membuatnya menghadap langit, kembali merintih, berdoa memohon pertolongan semua kekuatan dan cahaya yang ada di dalam semesta ini agar ia mendapatkan petunjuk menuju kebenaran dan jalan yang lurus. Hal itu ia lakukan di sisi Ka'bah. Baiklah, mari kita mendengar sebagaimana ia menceritakan sisa perjalanan ini. Kemudian ia menyesal meliputi hatiku karena meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku. Keraguan merayapku dalam urusan yang sangat besar ini hingga mata ini tak bisa terpejam. Lalu aku pergi ke Ka'bah dan memohon kepada Allah agar melapangkan hatiku, menerima kebenaran dan menyiapkan segala keraguan. Allah pun mengabulkan permohonanku dan memenuhi hatiku dengan keyakinan. Kemudian aku segera menemui Rasulullah SAW dan menjelaskan keadaanku kepadanya. Lalu beliau mendoakanku kepada Allah agar ditetapkannya hatiku dalam agamanya. Demikianlah pengakuan Hamzah yang memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Sungguh Allah memuliakan Islam melalui Hamzah. Ia berdiri tegak dan kukuh membela Rasulullah SAW, membela orang-orang yang lemah dari sahabatnya. Abu Jahal melihatnya berdiri di barisan kaum muslim. Ia pun sadar bahwa perang tidak bisa dihindarkan. Karenanya ia pun terus menghasut kaum Quraisy untuk menimpakan berbagai aniaya kepada Nabi dan para sahabatnya. Ia menyiapkan perang saudara untuk melampiaskan kedengkian dan amarahnya. Tentu saja Hamzah tidak bisa mencegah semua bentuk aniaya. Meski demikian, keislamannya membuat Islam menjadi lebih kuat dan perisai, sebagaimana hal yang menjadi daya tarik pertama yang efektif untuk memasuk Islam berbagai kabilah, dan kemudian disusul oleh keislaman Umar bin Khattab sebagai daya pikat berikutnya. Maka orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam. Sejak memeluk Islam, ia mengajarkan semua kesehatan, kekuatan, kehidupan untuk Allah dan Rasulnya, sehingga beliau kemudian menjulukinya dengan julukan yang agung, singa Allah dan Rasulnya. Pasukan pertama kaum muslimin yang kemudian bertemu dengan musuh tidak lain dipimpin oleh Hamzah. Panji pertama yang ditegakkan Rasulullah SAW pada salah seorang kaum muslimin beliau berikan pada Hamzah. Saat dua pasukan bertemu saling menikam dan perang Badar, singa Allah dan Rasulnya ia membuat berbagai hal yang menakjubkan.
Dengan langkah gontai, sisa pasukan Quraisy kembali ke Mekah dari Badar membawa kekalahan kekecewaan. Abu Sufyan kembali dengan hati yang kosong dan kepala tertunduk. Ia pulang dengan meninggalkan jasad-jasad para pemuka Quraisy di medan pertempuran, seperti Abu Jahal, Utbah ibnu Rabi'ah, Syaib ibnu Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah ibnu Abi Mu'aid, Aswad ibnu Abdul Aswad al-Muhajjumi, Walid bin Utbah, Nadir ibnu Haris, Al-Isad bin Said, Thomah ibnu Adi, serta beberapa pemimpin dan tokoh Quraisy lainnya. Kaum Quraisy tak akan mau menelan kekalahan yang menyakitkan ini begitu saja. Mereka kemudian mulai mempersiapkan diri, menggalang kekuatan dan dana untuk menebus kekalahan, sekaligus mengembalikan kejayaan serta menuntut balas atas kematian rekan-rekan mereka. Orang-orang Quraisy tertekad bulat untuk kembali berperang. Perang Uhud pun ditabuh. Orang-orang Quraisy berbondong-bondong keluar bergabung dengan berbagai kabilah Arab lainnya. Dalam perang ini, Abu Sufyan kembali menjabat sebagai pimpinannya. Adapun menjadi sasaran tembak lain ada dua pemuka Quraisy, Rasulullah SAW dan Hamzah. Orang yang mendengar pembicaraan konspirasi mereka belum keluar berperang, saya akan mengetahui Hamzah menjadi sasaran utama dalam peperangan ini setelah Rasulullah. Sebelum pergi berperang, mereka menugaskan seseorang yang secara khusus untuk membereskan Hamzah. Ia adalah seorang budak Habsi bernama Wahsy. Ia sangat mahir dalam melemparkan belati. Mereka memflotasi dalam pertempuran ini itu untuk terus memburu Hamzah. Saat datang kesempatan, ia harus melancarkan serangan mematikan terhadap Hamzah dengan belati. Mereka bahkan mewanti-wanti agar Wahsy tidak sibuk dengan urusan lain, semuanya jalan pertempuran dan apapun hasilnya. Walau Wahsy berhasil menjalankan misinya, mereka pun menjanjikan balasan yang sangat besar, yaitu kemerdekaan. Awalnya seorang budak milik Jubair ibnu Mutaim. Kebetulan paman Jubair menemui ajalnya dalam perang Badar. Ia pun berkata, Wahsy, keluarlah kau bersama manusia lain. Jika kau berhasil membunuh Hamzah, kau bebas. Mereka kemudian mengiringi Wahsy kepada Hindun binti istri Abu Sufyan agar Hindun menambah kobaran semangat Wahsy dalam jalan tugasnya sebagaimana mereka inginkan. Pada perang Badar, Hindun kehilangan ayah, paman, saudara, dan anak sekaligus. Menurut kabar, Hamzah adalah orang yang membunuh sebagian mereka sementara sebagian lain dibunuh orang lain. Sebab itulah ia adalah perempuan dan penduduk Quraisy yang paling keras hasutannya untuk berperang. Tidak ada keinginan lain baginya kecuali mendapatkan kepala Hamzah. Apapun beberapa pun harga yang harus dibayar konspirasi ini, ia mengunci diri selama beberapa hari kemudian pergi berperang. Dan tidak ada ia kerjakan kecuali menumpahkan semua kebenciannya di dada Wahsy dan menjelaskan peran yang harus dia lakukan dalam peperangan itu. Hindun berjanji jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah, ia akan memberikan semua perhiasan yang paling berharga miliknya. Hindun memegang anting-anting mutiara yang amat mahal dan jari-jarinya penuh kedengkian, juga kalung-kalung emas yang berdesakan di lehernya. Lalu ia berkata, kalung-kalung emas berdesakan di lehernya, lalu berkata dengan mata menatap tajam ke arah Wahsy, semua ini menjadi milikmu jika kau berhasil membunuh Hamzah. Wahsy meneteskan air liurnya, angan-angannya terbang dengan penuh kemerinduan, tak sabar untuk segera terjun ke dalam peperangan. Tempat belati akan menggapai keberuntungan. Ia tidak akan lagi menjadi seorang budak, bahkan akan membawa pulang berbagai perhiasan yang selama ini menghiasi leher pemimpin wanita kaum Quraisy. Konspirasi ini pun terus tersebar dengan begitu jelas bahwa sasaran utama peperangan ini adalah Hamzah. Para Uhud pun menyambut dua pasukan itu bertemu. Hamzah melaju ke tengah medan maut pertempuran dengan mengenakan baju perangnya, sementara selai bulu unta menghiasi dadanya. Sebagaimana kebiasaan saat pergi bertempur, dia terus maju menggelak berlompat. Tidak ia menghendaki bawa batok kepala kecuali akan mendambatkannya dengan pedangnya. Ia terus menghantam kaum musyrikin seolah mau tunduk pada perintahnya. Ia lemparkan kepada siapapun kehendaknya, dan orang itu pun akan jatuh tersungkur. Kaum muslimin terjun ke kancah peperangan sehingga mereka semakin dekat dengan kemenangan yang besar. Sementara pasukan Quraisy kocar-kacir melarikan diri. Seandainya pasukan pemanah tidak meninggalkan posisinya di atas bukit dan turun ke medan pertempuran untuk mengumpulkan ghanimah, musuh yang hampir kalah dan tidak meninggalkan posisinya membuat celah yang lebar bagi pasukan berkuda kaum Quraisy.
Pastilah perang Uhud ini akan menjadi kuburan bagi seluruh kaum Quraisy. Laki-laki dan perempuan bahan kuda untuk dan unta mereka. Namun pasukan berkuda mereka menyerang kaum muslimin dari arah belakang saat mereka lalai, dan mereka kibaskan pedang-pedang mereka yang haus darah. Kaum muslimin kembali menyatukan barisan, meraih kembali senjata yang sudah diletakkan. Sebagian orang yang melihat pasukan musuh lari tunggang langgang. Sayangnya serangan tiba-tiba sungguh keras dan dahsyat. Keadaan tersebut ternyata tak luput dari perhatian Hamzah, karena ia berperang dengan kekuatan, keteguhan, dan kepahlawanan yang berlipat-lipat. Ia terus menebas ke kiri, ke kanan, depan, belakang, sementara Wasi sedang menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan serangannya. Supaya lebih jelas, mari kita biarkan Habsyi sendiri yang menjelaskan peperangan ini kepada kita. Aku adalah seorang budak dari Habsyi. Aku melemparkan belati semahir orang Habsyi lain. Lemparanku jarang melesat dari sasaran. Saat pasukan bertempur, aku pun segera keluar mencari sosok Hamzah hingga aku melihatnya di antara kerumunan manusia. Ibarat unta kelabu merobohkan setiap musuh dengan pedangnya. Tidak adanya sesuatu pun yang bisa menghalangi jalannya. Demi Allah, aku terus bersiap untuk mengawasinya dan ingin mendapatkannya. Aku menutupi diriku dengan pepohonan sehingga aku tak bisa mendekatinya atau ia mendekatiku. Namun tiba-tiba Siba Ibtul Ujah mendahuluiku. Saat Hamzah melihatnya, ia segera berseru, "Kemarilah engkau, wahai anak wanita paling jahat." Lalu ia memukulnya dengan pedangnya, dan pukulan itu tidaklah meleset dari kepalanya. Saat itulah aku menggerak-gerakkan belatiku sehingga saat yang tepat aku pun segera melemparkannya. Belati itu pun tepat mengenai perut Hamzah sehingga tembus di antara kedua kakinya yang masih mampu bangkit berjalan ke arahku, namun ia tak mampu lagi bertahan dan kemudian tewas. Aku segera mendatangi dan mengambil belati. Tak beberapa lama aku kembali ke perkemahan, masuk dan duduk di dalamnya sebab tak memiliki tugas lain, dan aku membunuh agar aku bisa merdeka. Wahai Wahsy pun melanjutkan ceritanya. Ketika tiba di Makkah, aku pun dimerdekakan dan tinggal di sana hingga Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah. Aku pun lari ke Taif saat utusan penduduk Taif hendak menemui Rasulullah untuk menyatakan Islam mereka. Aku tidak mampu memutuskan kemana aku hendak pergi, ke Sam, ke Yaman, atau ke tempat lain. Demi Allah, aku terus dalam keadaan bingung sampai kemudian seorang datang kepada aku dan berkata, "Celakalah engkau, demi Allah, sungguhnya Rasulullah SAW tidak akan membunuh orang yang masuk agama." Lalu aku pun keluar sehingga aku menemui beliau di Madinah. Aku berdiri di hadapan Rasulullah menyatakan syahadat. Saat melihatku, beliau bertanya, "Engkau Wahsy?" Aku menjawab, "Ya." "Ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah." Lalu aku pun menceritakan peristiwa itu. Setelah selesai, beliau berkata kepadaku, "Celakalah engkau, pergilah jauh dariku." Nah, sejak saat itu aku selalu menyimpang dari jalan Rasulullah sehingga beliau tidak melihatku sampai beliau menghadap Allah. Kaum muslimin bergerak memerangi Muslimah Al-Hajjab, penguasa Yaman. Aku pun ikut serta bersama mereka. Aku mengambil belati dan duduk di aku yang dulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah. Saat kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah tengah berdiri, di tangannya tergenggam sabilah pedang. Aku pun segera mengintainya sambil menggerakkan belati hingga setepat aku lempar ke belati hingga ia pun tersungkur. Jika dulu aku membunuh manusia terbaik dengan belatiku itu ya Hamzah, sekarang aku berharap Allah mengampuni setelah membunuh manusia terburuk juga dengan belati ini. Demikianlah sehingga Allah dan Rasul gugur sebagai orang syahid yang agung. Kehidupannya selalu mengemparkan begitu pula dengan kematiannya. Walaupun Hamzah terbunuh, rupanya musuh-musuh masih belum puas dengan gugurnya seorang yang pemberani itu. Sebagaimana mungkin mereka merasa puas begitu saja, sementara mereka mengerahkan semua harta benda prajuritnya dalam perang ini. Tidak lain kecuali mendapatkan Rasulullah dan pamannya Hamzah. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, memerintahkan Wahsy untuk membawa jantung Hamzah kepadanya. Keinginan keji pun terpenuhi saat Wahsy kembali membawa jantung Hamzah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menerima anting dan gelang sebagai hadiah karena berhasil menjalankan tugas. Hindun binti Utbah kemudian mengunyah jantung Hamzah dengan harapan ia bisa melampiaskan seluruh benci dan dendamnya. Namun taringnya tidak mampu melumatnya dan tak bisa menelannya. Ia lalu naik ke sebuah batu berkata, "Telah kami balas kekalahan di Badar, dan peperangan itu akan berputar bagai hari berganti. Sungguh aku tak mampu bersabar mengenang Utbah, begitu pula saudaraku, paman, serta putra sulungku." Sarang hatiku puas, senajan pun telah terpenuhi, sungguh Wahsy telah menebus sakit di dalam dada ini. Perempuan itu pun berakhir kaum musyrikin, kemudian menunggangi untanya dan menuntun kuda mereka kembali ke Mekah. Rasulullah sampainya telah menelusuri medan pertempuran untuk melihat para syuhada yang gugur.
di perut lembah saat beliau memeriksa wajah para sahabat yang menjual dirinya kepada Allah sedang mempersembahkan pengorbanan yang diterima kepada Tuhan yang Maha Besar. Tiba-tiba beliau berhenti, beliau melihat sesuatu, beliau terpaku, lalu menggerakkan giginya menutup telapak matanya. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa moral bangsa Arab dibejat ini hingga sampai pada tahap yang demikian, kian puas dan keji. Mereka tega mencabik-cabik jasad yang telah meninggal seperti mereka melakukan terhadap jasad pamannya Hamzah bin Abu Thalib, singa Allah dan penghulu para syuhada. Rasulullah SAW membuka kelopak matanya dengan kedua mata sudah berhasil air berkilau laksana kaca bersabda mengatakan, tak ada musibah bagiku yang lebih berat setelah apa yang kau alami, serta tidak akan ada lagi keadaan yang membuatku sangat marah lebih daripada keadaan ini. Kemudian bila berpaling kepada para sahabat dan bersabda, seandainya tidak akan membuat duka pada diri Sipiyah saudara perempuan Hamzah dan akan menjadi tradisi setelahku, niscaya aku akan membiarkan hingga ia berada di perut binatang buas dalam tembolak burung. Jika Allah memberikan kemenangan padaku atas kaum Quraisy di suatu penuh, niscaya aku akan melepas 30 orang dari mereka. Para sahabat pun sontak berseru, demi Allah, jika Allah memenangkan kami atas mereka pada suatu hari nanti, pasti kami akan membalas dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari bangsa Arab. Namun Allah memuliakan Hamzah dan Sa'ad, yang dia memuliakan pula dengan menjadikan kematian sebagai pelajaran yang agung, yang menegakkan keadilan untuk selama-lamanya dan menjadikan kasih sayang sebagai hal wajib dilakukan masih dalam hukuman dan kisos. Setelah Rasulullah SAW mengeluarkan kata ancaman yang telah disebutkan, turunlah wahyu saat beliau masih berada di tempat tadi, yaitu, serulah Muhammad kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan jika kamu balaslah dengan balas yang sama dengan siksa yang ditimpakan padamu. Tetapi jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan jangan engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka. Rencanakan, sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan. Surah An-Nahl ayat ke-125 hingga 128. Turunnya ayat tersebut adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi Hamzah yang telah dipastikan pahalanya di sisi Allah. Rasulullah SAW amat mencintainya. Bagi beliau, Hamzah sebagaimana disebutkan bukan hanya pamannya yang tercintai, juga adalah saudara persusuan, teman sebaya sejak kecil, dan teman yang selalu bersama di samping sepanjang usia pada detik-detik perpisahan seperti ini. Manusia agung tersebut tidak menemukan ucapan perpisahan terbaik selain mensolatkannya dengan jumlah seluruh sahabatnya gugur syahid dalam pertempuran itu. Jasad Hamzah dibawa ke bumi pertempuran menjadi saksi perjuangan dan memeluk erat darahnya. Kemudian Rasulullah para sahabat mensolatinya, lalu datangkan jasad syahid ini yang ditempatkan di samping Hamzah. Lantas Rasulullah SAW mensolati jasadnya, dan jasad Hamzah tak lama jasad itu diangkat, sementara jasad Hamzah dibiarkan di tempatnya. Lalu didatangkan jasad yang lain diletakkan di samping Hamzah. Rasulullah pun kemudian mensolati keduanya. Demikian terus satu persatu jasad disolati, sementara jasad Hamzah selalu disertakan bersama setiap jasad hingga beliau meninggal. Demikian terus satu persatu jasad disolati, sementara jasad Hamzah selalu disertakan bersama setiap jasad, sehingga beliau mensolati pamannya saat itu sebanyak 70 kali. Rasulullah SAW kemudian pulang dan dari pertempuran menuju rumahnya. Di perjalanan beliau mendengar kaum wanita Bani Hashim menangis para syuhada mereka. Kemudian beliau bersabda saking sedih dan cintanya padanya, namun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Perkataan itu terdengar saat ia mengira Rasulullah merasa senang jika mereka meratapi pamannya Hamzah. Ia merintahkan pada wanita untuk menangis Hamzah. Mereka pun menangisinya. Tidaklah Rasulullah mendengar suara tangis mereka, kecuali beliau langsung keluar. Bukan ini yang aku maksud, kembalilah ke rumah kalian. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Tak ada lagi isak tangis mulai hari ini. Para sahabat kemudian berlomba-lomba membaca duka untuk mengenang Hamzah dan pahlawanannya yang agung. Hasan Ibnu Tasid berkata demi sebuah qasidahnya yang panjang, tinggalkanlah rumah yang pudar kenangannya,
Menangislah untuk Hamzah yang bergelimpangan pahala, seorang penunggang kuda saat melaju di medan laga, bagaikan singa yang terluka di tengah hutan rimba. Seorang Bani Hasyim yang selalu tampil memuka membela kebenaran dan kebatilan. Dari kebatilan, ia gugur sebagai syahid di antara dentang pedang kalian. Lumpuhnya tangan Wahsy karena membunuhnya. Kemudian Abdullah ibnu Rawah juga berkata, air mata mengalir dan memang semestinya ia mengalir. Meski ratap dan tangis tiada berarti bagimu, wahai singa Allah. Mereka bertanya, Hamzah yang pergi itu, sungguh kematiannya menjadi ujian bagi semua muslim. Begitu pula Rasulullah SAW berduka. Duhai Abu Yala, engkaulah pemilik tiang yang dirobohkan, engkaulah yang berjaya tercapai tujuan. Syafi'ah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW bersaudara perempuan. Hamzah juga berkata, Tuhan yang hak, pemilik ars memanggilnya menuju surga di mana ia hidup dan bahagia. Itulah kami angankan, kami inginkan. Sebaik-baiknya tempat kembali bagi Hamzah kelak. Demi Allah, setiap kali angin berembus, aku tidak akan pernah lupa dengan tangis dan duka saat aku ada di tiada menangisi Allah gigi membela Islam dari orang-orang kafir. Aku untayan syair ini berlomba dengan untayan doa seluruh keluarga aku. Semoga Allah memberimu balasan, wahai saudara, wahai pembela. Namun ratapan terbalik yang menjadikan kenangan terhadap dirinya menjadi demikian harum semerbak dalam kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika berdiri di hadapan jasad Hamzah. Saat beliau melihatnya antara syuhada bertemu, limpah rahmat Allah bagimu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang gemar menyambung silaturahim dan banyak berbuat kebaikan. Penderitaan Nabi Muhammad karena terbunuhnya Hamzah amat besar sehingga berbagai bentuk hiburan rasa yang sulit untuk dilakukan. Namun rupanya takdir mempersiapkan hiburan terindah bagi Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari Uhud menuju rumahnya. Beliau melewati seorang perempuan Bani Dinar yang kehilangan ayah, suami, saudaranya sekaligus dalam perang Uhud. Saat melihat rombongan kaum muslimin kembali dari medan perang, pertempuran ini langsung banyak kabar peperangan. Mereka pun menyampaikan kabar duka tentang kematian ayah, suami, saudaranya. Namun ia bertanya dengan penuh rasa cemas, bagaimana keadaan Rasulullah? Alhamdulillah, beliau baik-baik saja, sebagaimana engkau harapkan bahwa aku kepadanya, aku ingin memastikannya, ujar perempuan itu. Mereka pun kemudian mengiringnya hingga mendekati Rasulullah. Saat melihat beliau, ia pun langsung menghadap dan berkata, semua musibah asal tidak menimpa engkau adalah ringan belaka. Ya, ini adalah hiburan yang paling indah dan paling kekal. Mungkin Rasulullah SAW tersenyum saat melihat pemandangan yang sangat unik ini. Tak ada yang mampu menandinginya di dunia ini kecuali pengorbanan, kecintaan, kesetiaan seorang perempuan yang lemah dan malang di saat yang bersamaan harus kehilangan ayah, suami, saudaranya. Namun reaksi yang ditunjukkan setelah mendengar berita duka yang amat mengguncang dunia ini, mengguncang gunung ini adalah kata-kata, lalu bagaimana dengan keadaan Rasulullah? Sungguh ini adalah suatu peristiwa yang diatur sedemikian rupa oleh tangan-tangan takdir secara cermat. Allah ingin menjadikan sebuah penghibur bagi Rasulullah SAW dalam menghadapi musibah gugurnya singa Allah dan pemimpin para syuhada. Sekian dari saya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.